Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah salat Jumat yang senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tidak lama lagi kita akan melaksanakan Siyamur Ramadan yang oleh kita sudah maklum semuanya bahwa Siyamur Ramadan adalah kewajiban umat Islam. Dalam ayat 183 surah Al-Baqarah Allah berfirman,
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Dalam ayat ini saya akan mengambil bagian dari kalimah min qablikum. Sungguhnya puasa itu disyariatkan juga kepada umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Adam alaihissalam setelah beliau diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari surganya Allah karena melakukan pelanggaran atas bujuk setan laknatullah alaih, beliau terdampar di dunia dan oleh banyak riwayat beliau dipertemukan dengan Siti Hawa di padang Arafah. Karena sungguhnya makna daripada Arafah adalah mengenal atau saling mengetahui. Nabiullah Adam alaihissalam dalam pertobatannya beliau berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah doa yang dimohonkan kepada Allah oleh Nabiullah Adam alaihissalam sebagai bentuk penyesalan atas kesalahan, sehingga beliau mendapatkan perintah untuk puasa Ayyamul Bait atau puasa tengah bulan setiap bulan Hijriah, tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya. Dan bagi Muhammadiyah, orang-orang Muhammadiyah tidak ribut dengan nisfu Sa'ban karena sudah biasa melakukan puasa Ayyamul Bait sebagaimana disunahkan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, lalu umat berikutnya yang diperintahkan puasa adalah umat Nabi Daud alaihissalam. Beliau dan umatnya diperintahkan puasa lebih berat daripada puasanya Nabi Adam alaihissalam, yaitu dengan puasa Daud, 1 hari puasa 1 hari berbuka. Dan ini menjadi tantangan bagi kita. Apakah kita mampu melaksanakan puasa Daud atau puasa Ayyamul Bait secara rutin? Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami'ul Ahkamil Quran, beliau menyebutkan bahwa Allah mewajibkan puasa kepada kaum Yahudi selama 40 hari setiap bulannya, setiap tahun. Sedangkan umat Nabi Isa diperintahkan puasa 50 hari setiap tahunnya. Dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah puasa hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pertanyaan kemudian, bagaimana respon umat, bagaimana respon seluruh umat ketika mendapatkan perintah puasa? Maka dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat ke-37 Allah berfirman, innama nasu ziyadatu fil kufri yudhallu bihil ladzina kafaru. Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekufuran yang itu dilakukan oleh kaum Yahudi. Kaum Nasrani, mereka mengundurkan puasa sesuai dengan keinginannya. Ketika puasa dalam posisi musim panas, maka diundurkan menunggu pada musim dingin.
Ini adalah bentuk kekufuran dari kaum Yahudi dan Nasrani ketika mendapatkan perintah puasa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, akan tapi sikap ini berbeda dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan perintah puasa, maka dengan kalimah yang sangat indah, sami'na wa ata'na, mendengar dan melaksanakan, sehingga tersirat dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-36, Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran. Tidak pantaskah bagi mukmin dan mukminat apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, maka tidak ada pilihan lain tentang ketetapan itu. Dan kita tidak boleh mendurhakai atas urusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, beberapa hari yang lalu pimpinan pusat Muhammadiyah telah memberikan maklumat kepada kita semuanya bahwa Ramadan 1446 jatuh pada hari Sabtu Pahing 1 Maret 2025, dan 1 Syawal insyaallah akan jatuh pada Senin Pahing 31 Maret 2025. Mengapa demikian? Karena kalender global tunggal masih belum bisa diterapkan pada Ramadan kali ini, mengingat kalender global tunggal itu belum ditanfiskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, sehingga penetapan Ramadan pada 1446 Hijriah masih menggunakan kriteria wujudul hilal, hisab hakiki wujudul hilal. Dan oleh karenanya maka sebagai warga Muhammadiyah, maka kita harus sepantasnya untuk mengikuti maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah itu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, akan tapi niat kita berpuasa bukan hanya karena pimpinan pusat Muhammadiyah, akan tapi karena kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa Ramadan, yang itu mengandung makna yang sangat luas dan fadilahnya sangat besar. Salah satu di antaranya adalah sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarakah iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu bihi abwabul jannah. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan penuh berkah, diwajibkan kepada kalian untuk beribadah puasa, karena dalam bulan Ramadan itu pintu surga dibuka dan ditutup pintu neraka. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kalimat mubarakan dalam bahasa yang sangat sederhana adalah sama dengan ziyadatul khair, yaitu meningkatnya kebaikan, meningkatnya amalan, dan meningkatnya kualitas dan kuantitas ibadah kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ketika umat Islam pada bulan Ramadan, maka dengan kesadaran yang ikhlas, kesadaran yang tinggi, dengan imanan wahtisaban ghufirallahu ma qadama min dzanbi, mereka mau menyediakan takjil, mau melaksanakan qiyamul lail tiap malam dalam rangka mendapatkan barokah atau ziyadatul khair yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu fadilah Ramadan yang kedua yang harus kita dapatkan pada Ramadan kali ini adalah as-salawatu khamsum wal jum'atu ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukafiratum ma bainahuma ila hadidudadul khabair. Salat 5 waktu yang kita lakukan Jumat
sholat Jumat yang kita lakukan dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain, dan puasa Ramadan yang satu ke puasa Ramadan yang lain adalah dalam rangka mukhafiratun baina idzakhadid, menghapus dosa di antara semuanya itu. Ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu dari asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, maka insya Allah dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita melaksanakan sholat secara tertib. Ketika kita melaksanakan sholat Jumat dari Jumat satu ke Jumat yang lainnya, Jumat yang satu ke Jumat yang akan datang, Allah akan menghapus dosa kita, manakala kita tidak melakukan dosa besar, terlebih dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, apabila kita melilik daripada hadis ini, maka sungguhnya kita adalah pewaris tunggal surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita melaksanakan sholat secara rutin tiap hari, kita melaksanakan sholat Jumat, kita melaksanakan puasa Ramadan, dan itu adalah jaminan bahwa kita akan mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah sampaikan la'allakum tattaqun. Makna ini ditafsirkan oleh Kyai Haji Dimyati, mantan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Ada 2 sisi. Yang pertama adalah sisi kemanusiaan. Ketika sisi kemanusiaan, maka ada kalimat mudah-mudahan kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi sisi ilahiyah, maka pasti ketika kita melaksanakan puasa akan mendapatkan derajat takwa, manakala puasa kita sesuai dengan syarat dan rukunnya, imanan wahtisaban ghufirallahu ma qaddama min dzanbi. Mudah-mudahan yang sederhana ini menjadikan perenungan kepada kita semuanya, agar kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keikhlasan, mukhlisina lahuddin, melaksanakan agama dengan ikhlas, dan insyaallah pahalanya surga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi anzala fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammad la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang berbahagia, setiap khatib naik mimbar diperintahkan untuk wasiat bitakwa. Mudah-mudahan wasiat bitakwa yang telah kami sampaikan hari ini menjadi tekad kita. Jangan kita meninggal pada posisi tidak muslim dan tidak mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah takdirkan kepada kita semuanya untuk meninggal pada posisi husnul khotimah. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira warhamhuma kama rabbayani shaghira warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.